Pak Pendeta pernah berkata bahwa Firdaus itu adalah surga. Apa dasarnya berkesimpulan demikian? Soalnya saya pernah dengar bahwa Firdaus itu semacam tempat penantian dari orang-orang yang sudah mati. Tidak ada yang namanya tempat penantian ya. Semua orang mati langsung surga, langsung neraka. Ya, tidak ada namanya tempat penantian atau intermediate state itu ya. Nah, saya percaya bahwa Firdaus memang adalah surga. Apa alasannya? Beberapa bisa saya berikan. Pertama, Firdaus itu dari bahasa Yunani adalah paradisos, yang menurunkan bahasa Inggris paradise, yang artinya surga. Itu pertama. Kedua, dengan kita membandingkan kata-kata Yesus di atas kayu salib. Nah, kalau kita membandingkan kata-kata Yesus di atas kayu salib, maka dia mengucapkan ada dua kalimat yang harus dibandingkan. Waktu dia mau mati, Yesus mau mati, ucapan terakhirnya, itu dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Yesus waktu dia mati, ingat Yesus mati sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, tubuhnya itu mati di kuburan. Tapi pada saat dia mati, jiwanya atau roh manusianya itu diserahkan ke tangan Bapa. Kalau diserahkan pada tangan Bapa, ini pasti di surga. Berarti jiwanya Yesus sementara tubuhnya ada di kuburan, dia ada di surga. Nah, jadi ingat baik-baik, jiwa Yesus ada di surga, di tangan Bapa. Lalu juga, sebelum itu, dia berkata kepada penjahat yang bertobat. Ya, ketika penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti penjahat itu jelas ke Firdaus. Yesus tadi mati, jiwanya diserahkan ke Bapa di surga. Nah, kalau Firdaus ini bukan surga, berarti Yesusnya ada di surga, penjahatnya di Firdaus. Bagaimana bisa dikatakan engkau ada bersama-sama dengan aku? Ya, ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi jika Yesus berkata kepada penjahat itu, engkau ada bersama-sama dengan aku, maka pasti penjahat itu menuju surga. Dan karena itu dia bersama-sama dengan Yesus. Dan rasanya aneh juga, saudara ya, kalau ditafsirkan bahwa Firdaus itu adalah tempat penantian. Kalau surga Firdaus itu tempat penantian atau ruang tunggu, lalu Yesus itu bilang sama penjahat itu, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Lah, urusan apa Yesus yang mati itu pergi ke Firdaus? Ke ruang tunggu. Nunggu apa dia di sana? Tempat penantian, menanti apa Yesus di sana? Lalu bagaimana mengartikan engkau bersama-sama dengan, mengartikan kata-kata Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku? Itu menjadi tidak masuk akal. Karena itu ayat ini baru bisa masuk akal kalau kita artikan bahwa Yesus waktu mati jiwanya ke Bapa di surga. Lalu dia bilang kepada penjahat itu, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu baru cocok kalau kita mengartikan Firdaus sama dengan surga. Ya, itu alasan saya kedua. Dasar saya ketiga adalah kalau kita membandingkan 2 Korintus 12 ayat 4 dengan ayat yang kedua. Ya, 2 Korintus 12 ayat 2 ayat 4. Ya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi ayat 2 mengatakan diangkat ke surga. Lalu selanjutnya ayat 4, aku juga tahu seorang itu, entah dalam tubuh entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Diangkat ke Firdaus. Yang satu, ayat yang kedua bilang ke surga, yang ayat yang keempat bilang ke Firdaus. Maka kita boleh simpulkan bahwa Firdaus adalah surga. Itu alasan yang ketiga. Sekarang alasan yang keempat atau dasar yang keempat. Ini adalah di Wahyu 2 ayat yang ke-7. Ya. Dalam Wahyu 2 ayat 7 saya bacakan ayatnya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara bayangkan, di sini ada bicara Taman Firdaus Allah. Nah, di dalam Taman Firdaus Allah ini dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Berarti pohon kehidupan adanya di dalam Firdaus. Nah, sekarang kalau kita mensurvei lagi beberapa ayat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 yang konteksnya bicara surga.
Kita lihat Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap 3 bulan sekali. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ada pohon-pohon kehidupan. Lalu ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan lagi. Lalu ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Nah, Wahyu pasal 22 ini bicara tentang surga. Dan muncul di dalam 3 ayat ada pohon kehidupan di sana. Sedangkan Wahyu 2 ayat 7 tadi mengatakan bahwa pohon kehidupan itu adanya di Firdaus Allah. Lalu apa artinya? Artinya atau kesimpulannya adalah bahwa Firdaus sama dengan surga. Jadi itu 4 dasar mengapa saya menyimpulkan Firdaus adalah surga. Firdaus itu bukan tempat penantian, bukan ruang tunggu. Orang mati lalu masuk ke Firdaus tapi bukan ke surga. Tidak, ya. Orang mati yang percaya Yesus langsung masuk surga, yang tidak percaya Yesus langsung masuk ke dalam neraka, ya. Nah, itu jiwanya, sedangkan tubuhnya masih menanti kedatangan Yesus yang kedua kali untuk kebangkitan orang mati. Ya.